Semoga kita mengalami perubahan karena diubah oleh Tuhan. Dan perubahan itu hanya terjadi kalau kita memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Ada satu cerita, 2 ekor kecebong sedang bersenang-senang di bawah permukaan air. Lalu seekor kecebong itu berkata kepada temannya, "Saya pikir saya akan menyembulkan kepala dan melihat apakah ada sesuatu yang lain di dunia ini selain air." Lalu kecebong yang lain itu berkata, "Jangan bodoh. Yang kita ketahui hanyalah air." Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, perubahan nama dalam kitab suci itu menandakan hidup baru, sebagaimana perubahan nama dari Simon menjadi Petrus, seperti yang kita baca dan renungkan dalam Injil Matius hari ini, bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Pada awal dia dipanggil Simon. Pada akhir kisah dia disebut Petrus. Petros, Kefas, batu karang. Perubahan nama yang mengungkapkan cara berpikir, perubahan dan pembaharuan oleh rahmat. Dan kita tahu Petrus dididik melalui kejatuhan, melalui pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, sampai kepada kesadaran bahwa Yesuslah yang menyelamatkan dia dan bukan sebaliknya. Meskipun dia rapuh, ia menjadi batu dasar gereja Kristus berkat bantuan rahmat Tuhan. Di atas Petrus, batu karang itu, batu karang yang kokoh, Yesus mendirikan gerejanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, manusia selalu punya potensi untuk bisa berubah. Potensi ini menjadi kekuatan yang menggerakkan manusia untuk bukan sekadar hanya berubah dalam level personal, tetapi jauh lebih dalam daripada itu, yakni mengimpikan sebuah dunia yang lebih baik dan layak untuk dihuni. Itulah mengapa Desmond Tutu memberi judul karyanya No Future Without Forgiveness. Tanpa keberanian memaafkan, tidak ada kedamaian dan kebahagiaan di masa depan. Bahkan Mahatma Gandhi di akhir hidupnya bercerita, kalau ia bahagia sekali setelah hatinya tidak lagi menyimpan nama-nama orang yang layak dimusuhi. Hidup kecebong yang menyembulkan kepala dan kisah Petrus yang berganti nama sungguh memberikan kita inspirasi bagaimana kita belajar untuk berubah dan meninggalkan status quo kita, meninggalkan manusia lama kita. Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mau merenung bersama dan berefleksi, apakah dalam hidupku saya selalu mengutamakan perubahan menuju kepada arah yang lebih baik? Apakah aku enggan untuk berubah? Mengapa?
Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mengalami perubahan karena diubah oleh Tuhan. Dan perubahan itu hanya terjadi kalau kita memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.